Ini persidangan Pak Hasto ini bisa dijadikan cermin. Ya. Cermin apa? Cermin penegakan hukum. Karena dia cermin, maka sebenarnya tidak hanya dialami oleh Pak Hasto. Kebetulan aja sekarang persidangannya Pak Hasto. Kalau yang namanya penyimpangan, pelanggaran atau kesewenang-wenangan dilakukan, ya, terjadi, lalu dibiarkan terjadi, tentu implikasinya bisa akan dialami oleh siapa saja. Ya. Nah, pada hari ini seperti Pak Roni sampaikan, kita sudah mengajukan saksi menguntungkan tadi pagi. Ya. Mengapa kita ajukan saksi menguntungkan, saksi ada charge, ya? Itu kalau di negara barat itu namanya saksi karakter. Ya, saksi yang menguntungkan memang bukan untuk mengcounter saksi yang diajukan penuntut umum. Karena pembuktian itu bukan tanggung jawab kita. Apa yang mau di-counter, apa yang mau jelaskan sebanyak 15 saksi memang tidak memberatkan, kan gitu. 3 ahli. Ya, saksinya dan 4 ahli bahkan. 3 ahli dari ya. Nah, selanjutnya mulai tadi siang kita ajukan ahli pidana yang baru diperiksa Pak Hairul Huda ini. Ya. Kalau kita dengar dari pertanyaan teman-teman yang mengungkapkan fakta-fakta persidangan, termasuk menjelaskan fakta-fakta persidangan sebelumnya, ya, maka konsekuensinya kalau memang penuntut umum itu menjalankan asas-asas yang benar, apa saya maksud dengan asas-asas yang benar? Penuntut umum itu harus imparsial, ya, harus tidak memihak. Dia harus independen, tidak terpengaruh oleh pengaruh yang di luar dari hukum atau keadilan. Maka sudah 3 kita lihat, ya. Yang pertama, tidak terbukti kesalahan Pak Hasto. Saya mau tanya ibu yang ngikutin sidang. Kesalahan Pak Hasto ini apa sebenarnya? Pak? Apa sih kesalahan Pak Hasto ini sebenarnya? Ya. Yang kedua saya mau tanya ke ibu bapak. Unsurnya terbukti nggak? Ya. Baru yang ketiga, dari fakta-fakta yang sudah ada di persidangan, sejumlah alat bukti itu diperoleh secara tidak sah. Melanggar hukum. Ya. Satu saja ibu bapak itu bisa membuat, ya, penuntut umum itu semestinya menuntut bebas. Sekali lagi saya tanya, kesalahan Pak Hasto ini apa sih? Ada. Gitu loh. Ya. Jadi ibu bapak, ya, dengan penjelasan ahli tadi, kita sudah mendapat kejelasan nih. Bahwa setelah kita ikut persidangan, tidak ada kesalahan Pak Hasto sebenarnya. Lalu alat buktinya juga yang membuktikan unsur yang namanya suap apa? Ada sampai sekarang yang membuktikan alat buktinya Pak Hasto itu betul-betul menalangi duit 400 juta. Saksi fakta. Tidak ada. Saksi. Ada. Tidak ada. Kalau begitu unsurnya nggak terbukti dong, unsur dengan sengaja memberi dan atau turut serta atau turut membantu. Baca dakwaan, Pak Hasto ini didakwa karena menalangi 400 juta loh. Tadi ditanya sama ahli, gimana kalau nggak bisa dibuktikan? Lalu perintangan, yang mana yang merintang itu yang mana? Ya, jadi sekali lagi. 2 sekarang. Ya.
kita minta penuntut umum jika memang ya mengikuti asas-asas menuntut bebas Pak Hasto, dan yang kedua tidak bosan selalu ya, mudah-mudahan majelis hakim berani memutus bebas Pak Hasto dari segala tuntutan.